Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada Connecting Time kali ini bersama saya Dolana Karasian, di mana kita akan membahas satu topik yang menarik mengenai bagaimana tips untuk berhadapan dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang sulit, yaitu kita berhadapan dengan rekan, atasan, atau klien. Dan pada saat ini kita akan membahasnya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ubaidillah Anwar. Halo Pak Ubay, apa kabarnya Pak? Sahabat profesional semua, kabar saya baik. Bagaimana kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan baik. Baik Pak Ubay. Nah Pak Ubay, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita Pak, boleh dong Pak diceritakan background pekerjaan Bapak dan kegiatan Bapak sehari-hari Pak? Ya, sahabat profesional semua, untuk perkenalan, saya adalah writer, trainer, dan speaker. Jadi kegiatan saya sehari-hari memang menulis, kemudian mengisi training dan mengisi seminar untuk kegiatan pengembangan soft skill dan kecerdasan hati. Itulah sebagai gambarannya. Sisanya mungkin di masa pandemi ini yang paling sering saya lakukan adalah membaca buku, dan kalau sore kadang-kadang jalan-jalan untuk melihat bagaimana sebetulnya masyarakat itu meresponi aturan pemerintah mengenai pandemi ini. Baik Pak Ubay. Nah Pak Ubay, menarik sekali ya Pak topik pembahasan kita kali ini, di mana kita mau membahas bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit Pak. Nah, boleh di-share terlebih dahulu Pak ke sahabat profesional, menurut Pak Ubay sendiri nih Pak, apa saja kepribadian yang termasuk sulit itu ya Pak? Ya, ini topik yang sangat penting sekali, tetapi sebelum membahas lebih jauh bagaimana kita menghadapinya, kita perlu menyamakan dulu siapa yang sering disebut dengan difficult people atau orang sulit itu. Jangan-jangan kita juga termasuk, atau kita nggak tahu, jangan-jangan yang kita hadapi hari ini adalah orang yang masuk ke kategori DB atau difficult people, orang yang sulit. Pertama saya ingin mulai bahwa orang yang sulit di sini pengertiannya tidak sama dengan orang yang susah. Susah dalam pengertian menurut asosiasi sosial kita itu orang yang susah cari duit, susah cari pekerjaan, atau susah cari makan. Tetapi orang sulit di sini secara profesional sering kita pahami sebagai orang yang sulit untuk diajak kerjasama, orang yang sulit untuk diajak menangani urusan sampai tuntas, sampai final, sehingga kita bisa menghadirkan layanan-layanan yang bagus untuk organisasi kita. Jadi itulah kriteria orang sulit. Nah, secara umum orang sulit di sini berangkat dari 3 kategori utama. Dan ini perlu kita lihat orang di luar kita atau di dalam diri kita. Pertama adalah too agresif. Jadi agresivitasnya kebablasan. Yang kedua adalah too pasif. Pasifnya kebablasan. Yang ketiga adalah too indecisive, bingungnya kebablasan. Tentu nanti dalam perilaku itu ada varian-varian yang luas sekali, ya, banyak sekali. Tetapi akarnya 3 ini. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa yang membuat seseorang disebut sulit itu tunya, bukan agresifnya. Karena agresif itu bisa jadi dimiliki oleh semua orang. Yang membuat orang sulit itu bukan pasifnya, tetapi tunya. Nah, apa tu di sini? Terlalu. Jadi misalnya orang terlalu sering marah, itu lama-lama menjadi orang difficult untuk sekelilingnya. Dikit-dikit marah, atau terlalu lama marahnya sehingga menjadi semacam label, dia pendendam loh orangnya, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya. Atau terlalu besar, ada masalah kecil tapi marahnya besar sekali. Nah, tuh yang digandengkan dengan agresif ini berbahaya buat kita dan buat orang-orang sekeliling kita. Demikian juga pasif. Pasifnya sendiri itu dimiliki oleh semua orang dan terkadang kita butuhkan. Misalnya kita perlu bersikap pasif karena kita sebagai orang baru di situ.
tetapi menjadi problem ketika pasifnya itu kita tambah itu kebablasan, terlalu lama pasif ya, atau menjadi label bahwa kita adalah orang pasif, sehingga pekerjaan kita itu tidak optimal kita selesaikan, atau too indecisive, tunya ini yang berbahaya, sehingga kita mengerjakan pekerjaan itu tidak sesuai dengan standar operasional. Apa hasilnya? Hasilnya tidak sesuai standar sehingga layanannya kurang. Jadi itulah gambaran mengenai orang yang disebut DP, difficult people, too aggressive, too passive, too indecisive, yang kita wujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Baik Pak Ubay. Nah, dari penjelasan Pak Ubay tadi nih Pak, apabila kita memiliki konflik dengan orang yang memiliki tipe too agresif, bagaimana cara kita berhadapan dengan mereka ya Pak? Nah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang too agresif? Ini tentu melihat siapa dia, posisinya bagi dalam hubungan kita. Kalau itu atasan kita tentu berbeda, kalau itu bawahan kita. Berbeda lagi kalau itu adalah tim kita. Nah, secara umum ketika kita menghadapi atasan yang agresif, itu kan kita tidak punya banyak pilihan di sana. Nah, saya sering menyarankan itu lakukanlah visualisasi. Anda membayangkan di luar waktu-waktu tertentu ya, Anda membayangkan diri Anda tenang menghadapinya. Jadi ciptakanlah visualisasi batin yang kemudian nanti melekat di alam bawah sadar Anda bahwa Anda tenang menghadapinya. Tentu ini butuh simulasi yang berkali-kali ya. Jadi tenang, dengan menunjukkan Anda tenang, maka dia pun lama-lama akan berubah karena Anda ya, karena ini atasan. Nah, setelah Anda tenang menghadapi, Anda baru menyampaikan pendapat Anda, dan itu perlu didukung dengan fakta, bukan klaim. Jadi fakta, Pak, faktanya di lapangan tuh ada begini, ada begini, ada begini. Tapi itu pun setelah Anda tenang mendengarkan. Dan untuk bisa tenang, sekali lagi Anda tidak bisa tanpa latihan. Latihannya adalah visualisasi. Anda membayangkan diri Anda tenang di luar pekerjaan. Yang kedua, ketika itu posisinya sama, biasa yang sering kita sebut dengan istilah I statement. Kita menggunakan penjelasan saya maunya begini, tanpa harus menuding saya tidak mau mengikuti kamu, atau tanpa harus menyalahkan bahwa milik kamu itu keliru gitu. Tapi cukup menjelaskan ini yang saya pilih. Ini yang saya pilih. Jadi menggunakan I statement. Nah, penjelasan yang menegaskan pilihan saya itu menunjukkan bahwa Anda punya otoritas yang bagus terhadap pilihan-pilihan Anda, dan itu membuat dia berubah, membuat dia punya pertimbangan tertentu gitu. Nah, itu yang bisa kita gambarkan ketika posisinya kita berhadapan dengan atasan yang agresif, atau berhadapan dengan orang yang satu tim tapi dia agresif yang sulit dikendalikan. Nah, tentu kalau itu bawaan kita gampang, kita tinggal menjelaskan ini loh perilaku yang perlu Anda tampilkan. Nah, itu. Ya Pak, seringkali nih Pak, kita terbawa emosi nih Pak saat kita menghadapi orang-orang yang memiliki kepribadian sulit. Padahal kita sudah menahan emosi kita nih Pak, tetapi tetap saja kita terhanyut dalam emosi kita Pak. Nah, dalam hal ini Pak, apa yang harus kita persiapkan Pak ketika kita menghadapi orang yang sulit Pak? Benar, jadi sangat mungkin sekali seseorang itu mudah terpancing emosinya ketika berhadapan dengan orang yang sulit, apalagi ketika perilakunya itu sudah menimbulkan berbagai persoalan dalam hidup kita. Jadi emosi kita udah langsung tinggi. Itu bagaimana caranya supaya emosi kita tetap stabil? Ada satu rahasia yang perlu kita praktekkan. Bagaimana menjaga stabilitas emosi? Emosi itu kan datangnya antara, kalau nggak dari pikiran, dari hati. Jadi dua mesin inilah yang menciptakan emosi. Nah, supaya dua mesin itu kerjanya bagus, itu kita harus mengisinya dengan pemahaman-pemahaman yang positif. Nah, itu kuncinya. Jadi ketika Anda melihat ingin berhadapan dengan orang sulit, kalau Anda langsung membenci dia ini, sebelum berangkat aja Anda sudah menyimpan berbagai pemahaman negatif mengenai dia, hampir bisa dipastikan
reaksi-reaksi Anda akan cepat ke negatif. Karena itu, sebelum menghadapinya, Anda siapkan pemahaman-pemahaman positif yang mengisi ruang batin Anda di hati dan di pikiran. Contoh, saya akan pelajari bagaimana cara menghadapi dia yang begini. Ini supaya apa? Supaya skill saya naik nanti ketika saya memimpin. Nah, Anda menciptakan pemahaman-pemahaman positif itu. Karena dia adik saya, tapi dia ini sering menciptakan kesusahan di orang lain, maka saya akan pelajari ini. Apa masalahnya, lalu apa nanti yang bisa saya rangkai. Nah, jadi ciptakanlah pemahaman-pemahaman positif yang bisa mengisi ruang pikiran dan hati Anda. Supaya apa? Supaya emosi Anda mudah terkontrol. Tentu ini tidak bisa dipraktekkan sekali, tetapi butuh berkali-kali. Sehingga praktek itulah yang membimbing kita untuk tetap seimbang ketika menghadapi orang yang kita nilai sebagai orang sulit. Dan yang kedua, ini jangan lupa, sama dengan yang saya sampaikan tadi di awal, perlu ada visualisasi dan simulasi. Nanti ketika saya berhadapan dengan dia, ini loh gaya saya akan tetap tenang. Nah, visualisasi dan simulasi ini akan mempercepat bagaimana kesadaran diri kita itu muncul. Biasanya orang itu terpancing dalam oleh suasana itu sehingga emosinya cenderung negatif karena kesadaran dirinya tidak muncul. Jadi kecepatan kita untuk memunculkan kesadaran diri ini menjadi kunci juga bagi keseimbangan kita. Lalu bagaimana Pak cara kita agar orang-orang yang sulit ini dapat mengikuti kemauan kita Pak? Setidaknya mereka dapat mendengarkan pendapat kita Pak. Ini yang menjadi bayangan semua orang, bagaimana supaya orang sulit itu juga ikut kita gitu. Kita harus realistis. Jadi pertama, kita mungkin tidak punya kapasitas untuk mengubah orang itu langsung, kecuali kita punya power ya gitu. Nah, seandainya tidak pun ada banyak cara yang bisa kita lakukan, yaitu negosiasi. Negosiasi itu artinya berunding. Kamu melakukan apa, saya melakukan apa, nanti resikonya berbeda-beda. Jadi ada 3 hal yang bisa kita negokan. Pertama adalah mengajukan alternatif yang terbaik kepada mereka ya, kepada dia gitu ya. Alternatif yang terbaik itu misalnya gini, kita mengajukan pekerjaan, deadline-nya di tanggal 20, kemudian porsi pekerjaannya berbeda-beda. You mengerjakan sana, saya mengerjakan ini. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya terbaik. Dan hasilnya kita bagi 2, itu alternatif terbaik. Terburuknya gimana? Kalau you nanti meleset, yang nanggung risikonya adalah you sendiri. Jadi itu mengajukan alternatif yang terbaik sama yang terburuk itu dengan konsekuensi yang berbeda. Yang ketiga adalah menggunakan I statement seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Jadi kita tidak mengubah dia gitu, tetapi kita menunjukkan bahwa sikap kita itu, pilihan kita itu ini tidak harus berdebat dengan dia. Nah, itulah 2 tip yang bisa kita lakukan. Nah, yang perlu kita hindari adalah kita terlalu mengepus dia dengan menggunakan saran-saran kita agar dia berubah, padahal kita nggak punya power gitu. Nah, ini ujungnya malah defensif dan perdebatan yang tidak perlu. Baik Pak. Pak Ubay, sebelum kita lanjut nih Pak ke pembahasan kita berikutnya, saya mau iklan dulu ya Pak. Ya, sahabat profesional yang baru menonton video ini, boleh dong sahabat profesional mengklik like dan subscribe channel YouTube kami, dan sahabat profesional juga dapat membagikan video-video kami ini ke sahabat profesional yang lain. Baik Pak Ubay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Pak Ubay, kita sudah tahu nih Pak, terkadang kita harus menghadapi orang yang memiliki kepribadian yang sulit. Dan hal ini membuat kita terkadang down dan kita enggan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit ini Pak. Lalu dalam hal ini Pak, bagaimana cara kita untuk mempersiapkannya?
yang sangat penting untuk kita persiapkan adalah persiapan mental tadi. Jadi kita perlu buat strategi di dalam mental kita. Nanti ketika saya berhadapan dengan dia itu sudah tergambar dalam kreasi mental namanya. Jadi perilaku kita itu seringkali tercipta dari kreasi mental yang sudah kita ciptakan di alam batin kita. Tentunya setelah kreasi mental kita perbaiki, yang kedua adalah mempersiapkan bahan-bahan. Jadi untuk menghadapi orang yang itu pasif misalnya, kita perlu menyiapkan materinya. Nanti deadline misalnya, deadline kita tanggal sekian loh, bagaimana kalau enggak? Nah, jadi bahan-bahan yang perlu kita jadikan bahan negosiasi itu perlu kita siapkan. Jadi negotiation material, ya. Dua itulah yang menurut saya penting. Yang perlu digarisbawahi adalah persiapan mental dan persiapan materi untuk mendiskusikan atau mendialogkan atau menegosiasikan. Yang perlu kita hindari adalah berdebat, saling tuding, menyalahkan. Ini panjang nanti urusannya. Kira-kira itu. Baik Pak. Lalu di lingkungan pekerjaan kita sendiri Pak, terkadang kita harus menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik kepada atasan kita yang memiliki kepribadian yang sulit. Nah, dalam hal ini, bagaimana Pak cara yang tepat untuk kita menyampaikan kabar-kabar yang sulit ini kepada atasan kita yang memiliki kepribadian yang sulit Pak? Ya, mungkin di orang-orang tertentu ini sulit kita hindari, harus berhadapan menyampaikan kabar yang tidak baik. Untuk orang-orang yang tuh agresif misalnya, ya kadang-kadang marah duluan gitu. Nah, kita sambungkan dengan tip yang pertama tadi. Anda harus latihan tenang melalui visualisasi dan simulasi. Yang kedua, Anda bisa mengubah dialog, mengubah interaksi dari yang semula Anda ingin dimarahi, ya, ketika panjang begitu, Anda ambil kendali percakapan itu. Bagaimana caranya? Mengajukan pertanyaan. Pak, saya minta saran. Kalau nanti gagal lagi, kira-kira ini menurut Bapak apa ya sarannya? Nah, ketika Anda yang bertanya, maka Anda telah mengendalikan pembicaraan itu. Jadi ajukanlah pertanyaan yang membuat dia bisa mengekspresikan, menyampaikan apa pengalamannya, apa sarannya, dan seterusnya. Dan dengan mengajukan pertanyaan itu berarti Andalah yang mengendalikan suasana itu. Baik Pak. Nah, lalu terkadang kita juga harus dealing dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit Pak. Apa yang perlu kita persiapkan Pak dalam hal ini? Atau pendekatan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terus mengalah dengan orang-orang yang seperti ini Pak? Ya, secara umum ada dua konsep yang kita praktekkan, tetapi bagaimana hasil dari konsep itu tentu tergantung pengalaman kita, skill kita, seni kita. Pertama adalah menerapkan komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu artinya Anda menjelaskan apa kebutuhan Anda dengan bahasa saya, I statement, tapi dengan tanpa menuding. Ya, misalnya berdebat nih, menurut dia yang benar, menurut saya yang benar. Kalau berdebat saling menyalahkan tentu ini menjadi panjang. Tapi ketika Anda mengambil keputusan, saya dengan segala alasan yang saya miliki, saya memilih yang ini. Nah, saya memilih yang ini itu namanya I statement. Yang kedua, bisa negosiasi. Negosiasi itu kan Anda berunding untuk hal-hal yang powernya tidak di Anda seluruhnya. Ada di dia, ada di saya. Nah, misalnya kita bernego dengan orang yang pasif, terlalu pasif sehingga pekerjaan itu banyak yang terbengkalai. Nah, resikonya gede bagi organisasi karena mengecewakan banyak orang. Kalau Anda cuma ngomong di belakang dia, dok ini nggak menyelesaikan masalah. Atau kalau menyalahkan, dok kadang-kadang orang itu defensifnya terlalu tinggi, defensivitasnya terlalu tinggi ya. Jadi ada ungkapan yang menggambarkan bahwa betapa manusia itu nggak mau disalahkan gitu, meskipun dia salah. Maling saja itu kalau kita sebut maling dia marah gitu, padahal dia sudah benar-benar mencuri. Nah, bagaimana caranya? Pakai nego. Saya mengerjakan yang ini ya, you mengerjakan yang itu. Kalau nanti deadline-nya tidak terpenuhi, bolehkah saya bilang bahwa ini bersumber dari Anda? Atau Anda dipotong porsinya?
Jadi ada nego yang kemudian nanti menjelaskan kepada dia konsekuensi dari tindakannya itu clear gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita telah punya sikap yang berubah gitu. Seringkali kita tidak bisa mengubah orang yang sulit gitu. Namanya juga orang sulit. Kalau kita bisa mengubah itu biasanya pakai power. Nah, seandainya tidak pun, minimalnya kita telah memberikan respon yang berbeda terhadap dia. Nah, dengan perubahan yang kita tunjukkan kepada dia, ini memungkinkan bagi dia untuk mengubah dirinya karena kesadarannya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Jadi menggunakan atau menerapkan konsep komunikasi asertif ya, terus terang, kuat tanpa menjelekkan orang, dan yang kedua adalah bernego, berunding. Ya, masing-masing orang punya konsekuensi yang harus ditanggung karena perilakunya atau karena pilihannya. Itu kira-kira jawaban yang menurut saya perlu untuk dipraktekkan. Baik Pak Ubay. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, baik di dunia kerja ataupun di dunia luar kerja, terkadang pastinya kita akan menemui orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit Pak. Nah, dalam hal ini Pak, apa yang harus kita ingat Pak ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit? Jadi dimanapun kita bekerja, itu sangat mungkin sekali kita berhadapan dengan orang-orang yang menurut kita tidak sempurna. Bolehlah Anda menyebutnya orang sulit lah, orang macam-macam gitu ya. Tetapi sebetulnya tugas kita bukan 100% untuk mengubah mereka. Bisa jadi juga kita tidak punya kapasitas untuk ke sana. Yang sangat mendasar untuk kita lakukan adalah bagaimana kita melatih respon-respon kita kepada orang yang bermacam-macam itu. Kenapa? Jika ini kita lakukan dan kita berhasil menguasai skill ini, maka derajat kita naik. Entah kita menjadi pemimpin atau apa gitu. Nah ini, jadi respon kita yang perlu berubah. Kalau saya begini, kalau menghadapi orang kayak dia itu harus begini gitu. Nah, cara yang paling pas, yang paling tepat untuk kita biasanya bukan cara yang kita temukan di buku atau di seminar-seminar atau di program seperti kita ini. Ini pemantik sebetulnya. Ini sangat penting sebagai pemantik. Tetapi cara yang paling tepat itu biasanya kita temukan ketika kita diam dan tenang. Jadi kita melakukan apa yang disebut silent reflection. Kita punya waktu untuk berdialog dengan diri kita tentang diri kita mengenai apa yang perlu kita responi terhadap perilaku yang bermacam-macam itu berdasarkan pengalaman kita melihat orang lain, berdasarkan materi seminar yang pernah kita ikuti, ini apa yang pas gitu. Nah, yang pas itu akan kita temukan ketika kita diam melihat, seperti saya pernah ceritakan kemarin di forum lain, seperti seseorang yang melihat dasar kolam. Jadi airnya harus tenang dulu, baru kita bisa melihat dasar kolam itu. Nah, tentu supaya menyemangati kita untuk menghadapi orang yang bermacam-macam dengan strategi yang lebih bagus adalah tujuan kita apa. Jadi kita punya tujuan yang clear kalau bisa ya. Misalnya saya akan mendalami bagaimana strategi menghadapi orang sulit ini supaya saya nanti ketika nanti saya memimpin, saya tahu saya sudah menemukan cara bagaimana menghadapinya. Jadi ada target prestasi yang kita rumuskan sendiri dan kita perjuangkan sendiri. Dengan target itulah maka motivasi kita akan terus muncul. Itu kira-kira menurut saya. Nah, Pak Ubay, sebagai penutup nih Pak, apakah ada pesan dari Bapak bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi orang-orang yang memiliki kepribadian yang sulit, Pak? Begini, Pak sahabat profesional dimanapun Anda berada. Jadi kita perlu meyakini bahwa tidak ada kebetulan yang kebetulan sebetulnya. Jadi siapapun yang datang kepada kita itu sebetulnya adalah guru buat kita. Jadi mereka itu atau baik orang atau kejadian yang kita hadapi itu sebetulnya menyimpan pelajaran. Kitalah yang dikasih tawaran itu, mau mengambil pelajaran itu atau mau mengabaikannya. Orang yang sulit pun itu pelajaran buat kita. Ketika kita mampu mengambil pelajaran yang penting dari peristiwa itu, kemudian kita ubah menjadi skill,
itu menjadi bekal kita untuk meningkatkan karir kita yang luar biasa. Baik Pak Ubay, terima kasih untuk setiap penjelasan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Semoga penjelasan Bapak tadi dapat bermanfaat ya Pak bagi sahabat profesional yang menonton video kita kali ini. Sahabat profesional, kembali saya ingatkan kepada sahabat profesional untuk mengklik like dan subscribe channel YouTube kami sehingga sahabat profesional dapat melihat video-video terbaru dari kami. Dan sahabat profesional juga dapat membagikan video-video kami ini ke sahabat-sahabat profesional lainnya. Nah, sahabat profesional juga dapat memberikan saran dan masukan terkait topik-topik yang ingin dibahas pada Connecting Time selanjutnya. Caranya, sahabat profesional dapat memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Baik sahabat profesional, Connecting Time kita sudah selesai dan sampai berjumpa lagi di Connecting Time kita selanjutnya, pastinya dengan tema-tema atau topik-topik yang menarik yang akan kita bahas. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.